Selamat siang semuanya, mudah-mudahan dengan gambar yang agak bergerak seperti ini, presentasinya jadi tidak mengantuk ya. Katanya siang-siang orang tuh kalau habis makan siang bawaannya ngantuk. Tapi mudah-mudahan dengan presentasi yang lebih bergerak, saya upayakan tidak mengantuk. Katanya kalau ada ekspresinya, ada wajahnya, orang akan lebih mengerti sebenarnya emosi yang ingin disampaikan melalui sapaan itu seperti apa. Walaupun dalam masa digital ini sepertinya memandang wajah, memperlihatkan wajah kita pun bukan sesuatu yang orang suka lakukan lagi ya. Mungkin kita bisa sama-sama saling mengingatkan untuk membawa lagi etika tatap muka ini, bahwa bagus loh meninggalkan good impression di pertemuan awal, di perjumpaan online. Bagaimana caranya menunjukkan good impression? Ya minimal kita misalnya nama kita itu kita pasang foto jadi orang tahu siapa tuh di balik nama kita gitu ya, atau minimal diberi nama. Ada juga kan kadang-kadang yang tidak diberi nama loh, banyak yang cuman nama gadgetnya ada di situ ya, ada Oppo, ada apalah gitu. Nah, orang gimana mau kenal kita kalau kita sendiri tidak membuka diri, paling tidak dalam batasan tertentu. Orang dulu kalau zaman tatap muka mau loh melakukan sesuatu untuk meninggalkan good impression. Jadi izinkan saya juga meninggalkan atau memulai sebuah etika yang baik dengan menyapa selamat siang semuanya. Kalau ini masih kurang imut, saya bisa ganti dengan yang ini juga lebih imut lagi ya. Halo, selamat siang semuanya. Saya cuma menjelaskan lagi apa yang sudah Tuhan kerjakan dan sudah disebutkan oleh Felix. Betul, saya masih berada di sini bersama teman-teman. Kita masih aktif berkarya, puji Tuhan. Sudah 25 tahun, masuk ke tahun ke-26 sekarang kita berada di industri hiburan. Dan saya juga betul tadi ada juga channel YouTube namanya Cameo Project. Subscribersnya udah 1.13.000 ya. Mungkin bertambah, saya nggak ngecek lagi soalnya video juga pastinya bertambah, ini terakhir nih. Lalu saya ada di sini juga Gerakan Nasional Literasi Digital. Kalau Gerakan Nasional Literasi Digital itu ya bagian dari pengimbangan situasi kita saat ini, di mana kita sedang menuju ke masyarakat digital. Mungkin di sini banyak Bapak Ibu guru yang daerahnya belum terjangkau oleh internet sehingga beradaptasi digital itu setengah mati. Tetapi pemerintah mengerti dan memahami kondisi tersebut sehingga mereka mengejar percepatan 10 tahun menjadi 2 tahun, yaitu pembangunan infrastruktur telekomunikasi digital seperti misalnya yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar, yaitu Palaparing. Palaparing itu adalah proyek penanaman fiber optik satu Nusantara, dibagi di beberapa lokasi, 36.000 km. Lalu ada juga kita lagi menyelesaikan 78.300 berapa titik gitu ya untuk pembangunan base transceiver station atau BTS ya. Tiang-tiang BTS tahu dong ya. Jangan cuma taunya BTS Korea aja nih. BTS, tiang-tiang BTS itu juga itu adalah merupakan infrastruktur telekomunikasi. Rencananya tahun 2024 akan selesai. Itu rencananya pemerintah ya, 2 tahun kan. Lalu ada juga di tahun besok akan diluncurkan satelit Satria. Nah, ini berbicara soal apa yang dilakukan oleh pemerintah itu membuat kita semakin cepat menuju ke masyarakat digital. Pengimbangannya pakai apa? Pengimbangannya pakai literasi digital. Nah, ini yang dilakukan oleh Siberkreasi. Kita dari Sabang sampai Merauke mengadakan webinar. Tiap hari ada kegiatan literasi digital supaya ketika fasilitas digitalnya tersedia, Bapak Ibu guru sekalian juga akan menemukan atau berada dalam lingkungan atau masyarakat digital yang juga sudah siap, minimal dasar-dasar digitalnya sudah diketahui. Nanti kita bicara lagi kalau ada kesempatannya ya. Saya juga ada di sini. Ini adalah namanya aja clickbait ya, nakal. Felix juga ada di sini, Kak Heni juga ada di sini. Kita anak-anak nasionalisme radikal ya. Kita di sini sebenarnya adalah lebih kepada literasi kebangsaan. Jadi kegiatannya itu leadership skill dan visinya itu melihat pemimpin masa depan Indonesia yang berjiwa Pancasila dan juga nasionalisme. Nah itu, mewujudkan visinya itu mewujudkan pemimpin masa depan yang Pancasilais dan nasionalis. Oke, itu perkenalannya dan berbagai komunitas lainnya. Saya juga ada di berbagai kegiatan lain seperti memimpin beberapa komunitas. Dan sekarang siang hari ini kita mau sama-sama bicarakan ini bukan influence the people. Waduh, saya pilihkan gambar ini ya, seolah-olah kalau seorang influencer kan dia bukan cuman memberikan pengaruh, tetapi dia juga akan memimpin para
rakyatnya, walaupun di sini digambarkan seorang anak dengan rakyatnya adalah bebek-bebek. Kalau kita ya kita rakyatnya adalah anak-anak yang kita didik atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Apakah Bapak Ibu guru sudah melihat dirinya sudah sedemikian jauh bahwa saat ini saya sedang Tuhan pakai untuk menjadi seorang influencers. Dalam hal ini influencers yang baik. Nah, yang mesti dipertanyakan, influence itu how to influence. Influence itu ya kalau dalam bahasa Indonesianya pengaruh ya. Tapi kita mesti sadari bahwa memberi pengaruh itu ya kita bicarakan soal pengaruh yang baik ya, lahir dari kedewasaan, mengerti siapa dirinya dan apa yang dimilikinya ya. Ini sengaja saya mikir kayak gini. Jadi orang supaya kita semuanya berpikir saat ini, saya ini udah menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan saya, sehingga apa yang saya kerjakan itu terlihat orang lain, perbuatan yang saya kerjakan itu menjadi perbuatan baik yang orang lain bisa terinspirasi olehnya. Ya seperti garam dan terang. Terangkan melalui perbuatan baik kita, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini coba dipikirin sama-sama ya. Kita pikirin sama-sama kayak dia nih. Apakah saya sudah menjadi orang yang memberikan pengaruh baik? Apakah saya sudah cukup dewasa mengendalikan diri saya? Karena banyak orang ya, kenapa kedewasaan itu penting dalam memikirkan sebuah peranan? Karena banyak orang yang tidak berangkat dari kedewasaan. Kita bisa menjadi siapa aja dan apa saja, bukan berarti karena itu sesuatu yang kita tahu kita mau menjadi itu. Banyak juga yang terjebak. Misalnya menjadi pendeta karena papanya pendeta, misalnya ya. Atau menjadi pejabat karena keluarganya pejabat. Bekerja di bank karena keluarganya bekerja di bank. Kita bisa berada dalam sebuah profesi atau situasi bukan karena itu sesuatu yang memang kita kejar, kita rencanakan hidup kita ke sana, tetapi sepertinya itu adalah sebuah turun-temurun. Bagaimana kita melihat ini semua? Ya, kedewasaan itu berbicara soal pencarian yang sudah hampir selesai, apalagi tentang dirinya. Nanti kita bicarakan ini ya. Mengerti siapa dia dan apa yang dimilikinya. Saya mau bicara mulainya dari sini deh, supaya Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ada di sini sama-sama bisa mengevaluasi kembali tepatnya diri kita, dan harapan saya juga termotivasi untuk mau menjadikan dirinya sebuah sumber inspirasi bagi orang lain. Nah, itulah kalau kita menjadi sebuah sumber inspirasi bagi orang lain, di situ kita akan melihat diri kita sebagai seorang influencers. We can influence the people actually. Mulainya dari mana? Nah, mulainya dari sini nih. Bapak Ibu sekalian harus mengerti ada 4 identitas yang absolut. Mungkin ini adalah sebuah hal yang sudah diketahui, over komunikasi lagi, tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan ketika Tuhan pilihkan saya dan saya bisa hadir pada siang hari ini di ruang digital ini, dan Bapak Ibu sekalian bisa hadir juga di sini untuk sama-sama mendengarkan dan menyaksikan. Ada 4 identitas yang absolut. Disebut absolut kenapa? Karena kalau absolut itu artinya bukan pilihan kita, artinya Tuhan berikan kepada kita dan kita tidak bisa menghindari. Seperti lokasi, situasi, fungsi dan potensi ya. Lokasi, situasi, fungsi dan potensi. Semuanya ini akhirannya sih, mentang-mentang nama saya Yosi ya. Jadi saya memang sengaja kok memilih yang akhirannya sih. Apa sih yang dimaksud dengan lokasi, situasi, fungsi dan potensi, dan kenapa mereka disebut absolut? Coba saya mau tanya, apakah ada Bapak Ibu sekalian yang bisa memilih di manakah Bapak Ibu sekalian akan dilahirkan? Kita tidak bisa memilih, bukan? Itu adalah sebuah keputusannya Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kita mau dilahirkan di mana. Bukan cuma berbicara tempat, dengan keluarga apa kita mau dilahirkan. Kita nggak bisa milih orang tua kita, bukan? Keberadaan ekonomi kita kan ditentukan dengan keberadaan orang tua kita pada saat itu. Kita nggak bisa milih. Ini semua adalah hal-hal yang absolut. Kalau baru bicara di lokasi aja Bapak Ibu sekalian sudah komplain, saya nggak setuju. Saya nggak mau jadi orang Indonesia. Saya maunya jadi orang New Zealand. Kayaknya di sana enak deh hidupnya. Atau Switzerland tuh kayaknya tingkat kriminalitasnya rendah deh. Saya nggak mau sulit. Saya mau lahirnya jadi orang kaya. Bisa nggak kita request seperti itu sebelum kita dilahirkan? Kan nggak bisa. Ini kalau kita belum bisa menerima ini sebagai sebuah identitas yang absolut, ini absolut ya. Kita akan sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain dan akhirnya apa? Kita tidak bersyukur.
Kalau kita tidak bersyukur, kita masih sibuk mencari sebenarnya identitasnya saya sebenarnya seperti apa. Pencarian seperti itu akan menggagalkan kita dalam posisi atau status atau fungsi memberi. Karena mencari, orang yang sibuk mencari bagaimana dia bisa memberi. Padahal kita mau menjadi seorang pemberi pengaruh. Nah, pemberi itu memang pencariannya, makanya saya bilang harus sudah selesai. Ya, siapa di sini yang masih mencari? Saya benar nggak sih lahir di keluarga yang broken home? Saya benar nggak sih punya orang tua yang keras seperti itu? Saya boleh nggak sih milih dengan orang tua yang apa namanya, jangan terlalu jangan terlalu galak lah, boleh yang orang tuanya lebih sabar dikit. Itu bukan pilihan kita. Tapi saya percaya satu hal, kalau Tuhan pilihkan sesuatu buat kita, itu bukan cuma berbicara saat ini, tapi berbicara soal masa depan. Ada karakter yang sedang dibentuk, ada sifat yang sedang dibentuk, ada nilai-nilai pembelajaran yang sedang dibentuk di setiap lokasi yang Tuhan pilihkan sama kita. Itu baru bicara soal lokasi. Lokasi kita yang sudah pasti adalah Indonesia, ya, merdeka, NKRI harga mati. Jadi kalau kita melihat bahwa saya ini Tuhan pilihkan menjadi warga negara Indonesia, bangga, klaim saya ini adalah warga negara Indonesia. Ada yang karena belum yakin bahwa saya ini menjadi warga negara Indonesia itu keren, mungkin bisa melihat lagi sejarah bangsa kita. Indonesia itu negara yang keren banget. Kita termasuk negara yang bukan diberikan kemerdekaannya, tetapi kemerdekaannya diperjuangkan. Banyak tetangga-tetangga kita di sekitar kita memperoleh kemerdekaannya, kewarganegaraannya, itu karena kemerdekaannya diberikan oleh penjajah. Kalau kita memperjuangkan kemerdekaan kita, nggak gampang kita ditolak di internasional ketika memproklamirkan kemerdekaan kita tetap kejar terus sampai akhirnya diakui oleh internasional. Hal-hal yang kalau kita baca dalam sejarah seharusnya membangkitkan rasa semangat kita, karena betapa tidak menyatukan begitu banyak perbedaan dari Sabang sampai Merauke ke dalam sebuah negara. Itu kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Ya, Tuhan benar-benar menghendaki adanya sebuah negara yang kuat di Asia Tenggara, dan Tuhan sebenarnya benar-benar menghendaki kita menjadi bagian daripada negara tersebut. Jadi banggalah jadi bangsa Indonesia. Akui itu bukan suatu identitas yang salah. Tuhan pilihkan saya berkarya di sini, berkontribusi ini, mengajar di sini, memilihkan saya punya anak-anak yang kemudian hari akan menjadi pemimpin di sini. Itu baru bicara soal lokasi. Bagaimana mengerti dengan situasi. Nah, ini situasi juga penting untuk dimengerti ya. Karena kita tidak bisa memilih situasi kita juga sama. Situasi berbicara soal apa? Situasi itu berbicara soal kita lahir di zaman seperti apa. Kita kan kalau mungkin ada yang nggak suka dengan pandemi, bisa nggak request, Tuhan saya boleh nggak lahirnya tuh setelah pandemi? Saya tuh nggak betah kalau harus jaga jarak, pembelajaran jarak jauh itu mengganggu saya, menyusahkan saya. Saya nggak suka tuh kalau yang namanya harus orang-orang kemana-mana pakai masker. Buat saya sumpah pakai masker itu. Boleh nggak saya dilahirkan setelah pandemi? Banyak yang mungkin punya, kalau misalnya bisa memilih seperti itu, mungkin banyak yang nggak mau kali lahir zaman pandemi. Mungkin banyak yang nggak mau juga lahir di masa penjajahan. Tapi kita tidak bisa memilih. Kita terpilih untuk lahir di zaman ini. Zaman kita adalah zaman Indonesia yang sudah merdeka. Berarti kita adalah orang-orang yang terpilih untuk beradaptasi dengan situasi seperti ini. Situasi seperti apa? Situasi yang dikatakan kita sedang menuju ke perubahan global. Tadi saya sempat bilang kan, menuju masyarakat digital. Masyarakat digital itu bukan cuma Indonesia, tapi dunia. Karena dia adalah peradaban, kemajuan teknologi. Semua orang itu pasti suka dengan hal-hal yang semakin efektif. Teknologi berkaitan dengan pembentukan atau penyediaan fasilitas yang semakin efektif. Kalau semakin efektif, kenapa tidak? Kalau misalnya menyalakan api bisa pakai korek api, atau bisa pakai cetekan, atau bisa pakai apalah, kita sudah tidak. Kenapa saya harus menggunakan kayu, menggunakan batu? Nggak perlu, karena sudah ada yang lebih gampang. Kalau misalnya menuju ke suatu tempat bisa naik mobil, kenapa saya mesti naik kuda? Misalnya seperti itu ya. Jadi pilihan-pilihan kehidupan yang lebih efektif dan efisien itu biasanya bergantung erat dengan kemajuan teknologi. Makanya semuanya mengejar kemajuan teknologi. Jadi ketika dunia sedang beradaptasi dan semuanya sedang menjadi masyarakat digital karena digital teknologi,
kita pun terdampak, kita pun akan mengejar ke sana. Kita sedang mengejar bukan saja mengejar kemampuannya, yaitu pendirian yang tadi saya bilang, akses internetnya segala macam, tetapi kita juga mengejar pendirian menjadi sebuah kelompok masyarakat yang digital. Mungkin di daerah Bapak Ibu sekalian, kalau yang masih internetnya masih sedikit, masih belum kuat, masih belum berasa. Tetapi kalau yang tinggal di perkotaan, mereka sudah mulai melihat bahwa pandemi itu paling banyak memang mempengaruhi orang-orang yang tinggal di perkotaan. Kenapa? Karena yang di pedesaan itu biasanya virusnya juga sedikit, ya. Kalau yang di perkotaan sering ngumpul-ngumpul, kegiatannya suka rame, itu prokesnya itu menyebabkan pemerintah menerapkan prokes yang ketat. Prokes yang ketat sama dengan jaga jarak, itu ya. Kalau kita jaga jarak berarti kan sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, itu namanya jaga jarak. Jadi itu situasi yang sedang terjadi secara global. Di Indonesia sendiri kita boleh melihat bahwa dikatakan, ini saya pakai data dari yang namanya, saya ambil dari We Are Social ya, Hootsuite. Datanya kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada Januari 2021 kiri atas ya. Artinya ini data cukup relevan karena dilakukan surveinya di 2020 ya, walaupun sekarang udah akhir dari tahun 2021, tapi memang belum ada data lagi yang lebih relevan seperti ini. Mungkin yang dilakukan oleh ABGI ya, ABGI juga datanya tidak terlalu jauh berbeda. Tapi saya mau kasih tahu bahwa yang perlu disorot di sini ini untuk melihat apakah masyarakat kita perilakunya semakin digital dengan penjelasan tadi bahwa masyarakat kita sedang menuju ke masyarakat digital. Jelas kalau dilihat dari daily time spent on media. Ini artinya dalam sehari itu kita menghabiskan berapa banyak waktu kita di internet. Di media di sini berbicara soal internet karena media yang dimaksudkan di sini adalah media digital. Ya, internet rata-rata dikatakan orang Indonesia sehari menghabiskan 8 jam 52 menit. Wow, nyaris 9 menit ya. Ya, diantaranya ada yang menggunakannya untuk sosial media 3 jam 14 menit ya, ada yang menggunakan untuk nonton TV atau streaming 2 jam 50 menit, baca berita 1 jam 38 menit, musik 1,5 jam, mungkin main games juga bisa bertambah sekarang. Ini semua menunjukkan apa? Ini semua menunjukkan bahwa kita perilakunya semakin digital. Ini situasi yang Tuhan pilihkan saat ini buat kita semua ya. Apakah kita bisa menghindarinya? Balik lagi kan saya bilang ini adalah identitas yang absolut. Kita nggak bisa menghindarinya, kita ada di dalamnya. Tugas kita adalah beradaptasi. Beradaptasi tidak mungkin terjadi kalau kitanya belum mengakui ini sebagai sebuah keadaan yang absolut. Kita tidak bisa menghindarinya. Ya absolut ya, jadi benar-benar pilihan Tuhan buat kita. Kalau kita beradaptasi justru kita akan bisa menciptakan perubahan. Namun pertantangannya adalah kayak gini, beradaptasi itu memang bisa dua. Kalau punya pijakan yang kuat, punya nilai-nilai yang kuat dalam proses adaptasinya, kita bisa menjadi pembawa perubahan. Tetapi kalau kita tidak punya pijakan yang kuat, saya suka pakai analogi ini ya. Siapa yang suka naik gunung gitu ya, kalau di depannya ada sungai, kalau sungainya sekeras ini, wow, nyebrangnya pasti nggak berani ya. Tapi kalau arusnya sedikit lebih mild, lebih tidak keras, tidak cepat, tidak kencang, tidak kuat, kita mungkin masih lebih berani ya. Tapi begini, begitu analoginya adalah gini, begitu kita menyeberang sungai tersebut kan kita berusaha menjaga keseimbangan kita. Keseimbangan dijaga dengan apa? Dengan kita mencari pijakan yang kuat ya. Kita tidak cari batu yang licin, kita cari yang kuat, kita cari yang kaki kita menapak dengan kuat. Nah, nilai-nilai yang kuat dalam proses adaptasi itu berbicara soal ya apa yang selama ini kita pegang dalam kehidupan kita. Karena sedemikian cepatnya perubahan yang terjadi, kadang-kadang kita lupa serta-merta mempraktekkan atau menjalankan apa yang kita pegang selama ini ya. Saya suka dengan quotes-nya Kung Fu Panda nih. Karena balik lagi kan kita masih bicara soal identitas di sini ya. Coba dilihat nih, ini keren banget ya. Sini ada yang mengerti bahasa Manado, ini bahasa Manado nih. Your real strength comes from being the best you can be. So who are you? What are you good at? What do you love? What makes you you? Tuh pertanyaannya ya. Kekuatan yang sesungguhnya itu datang dari diri kamu yang terbaik, dari kamu yang terbaik yang bisa kamu jadikan diri kamu. Tapi pertanyaannya adalah
Apakah kamu demikian? Apa yang menurut kamu paling baik melakukan? Apa yang kamu sukai? Apa yang kamu cintai? Apa yang membuat kamu? Ini kan pertanyaan dalam sebenarnya. Apakah pernah kita tanyakan ini sehingga kita bisa merefleksikan kembali apa yang sedang kita hadapi saat ini dan bagaimana kita beradaptasi, ya. Saya cuma mau mengingatkan kalau masih ada yang belum menemukan identitasnya, ingat ya. Kalau saya punya yang paling saya suka itu adalah dari firman Tuhan Efesus 6 ayat 10. Jadi dikatakan begini nih, sebagai pesan terakhir, hendaklah kamu semua menjadi kuat karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus dan terus berharap penuh pada kuasa-Nya. Yaitu ini salah satu, karena yang memperkuat kita adalah nilai-nilai entah itu nilai-nilai dari agama, entah itu nilai-nilai dari budaya atau etika atau apa yang kita dapat dari orang tua kita, itu yang membuat kita menjadi kuat. Masalahnya kalau nilai-nilainya tidak kuat, tidak selama ini kita tidak punya sesuatu yang kita jadikan pegangan, itu yang membuat orang gampang sekali terbawa oleh arus perubahan. Maaf, saya sambil nge-charge ya. Ini saya baru lihat, wah komputer saya ternyata listriknya sudah nyaris is dead. Ya, di sini dilihat ya, pijakan yang kuat adalah identitas yang kuat, ya. Tetapi yang tidak punya identitas, dia tidak berdaya. Kenapa? Karena dia gampang sekali terbawa oleh perubahan. Di perubahan ini orang banyak sekali mendapatkan penawaran atau mendapatkan distorsi dari apa yang mereka lihat di sosial media. Infodemi itu membuat orang jadi nggak tahu dirinya menjadi apa. Bahkan ketika bermain sosial media, untuk orang-orang yang belum selesai dengan pencariannya, dia akan kembali mencari di sosial media. Orang-orang yang mencari di sosial media, dia tidak menunjukkan diri mereka yang sebenarnya, bukan. Dia ingin terlihat baik karena dia mencari pengakuan, dia mencari viewers, dia mencari followers, dia mencari subscribers. Di sini Bapak Ibu sekalian udah main sosial media, coba diperhatikan lagi perilaku kita di situ seperti apa. Apakah kita sudah cukup kuat dengan pijakan kita, atau jangan-jangan seperti yang saya utarakan tadi, saya ini termasuk orang yang masih ada sih yang saya cari di sosial media. Oke, pertanyaan yang paling penting adalah seperti ini sebenarnya. Selain kita melihat lokasi yang Tuhan pilihkan, situasi yang Tuhan pilihkan, pernahkah kita melihat diri kita ini juga sebenarnya bukan saja Tuhan kasih lokasi dan situasi, tapi Tuhan kasih fungsi. Kita sampai ke fungsi nih. Orang tidak akan berfungsi dengan baik kalau dia belum melihat dirinya itu penting. Dia melihat dirinya, saya bukan siapa-siapa. Siapa yang suka dengan quotes itu? Saya bukan siapa-siapa. No, kata siapa kamu bukan siapa-siapa. Tuhan menciptakan orang itu dengan image-nya dia. Jadi kalau misalnya seseorang tidak bisa melihat that special kind thing, masterpiece-nya dia, kalau di Efesus 2 ayat 10 ya, New Living Translation, kita ini masterpiece, berarti dia tidak bisa melihat bahwa dia adalah siapa-siapa. Begitu kita diciptakan, kita siapa-siapa, kita penting, ya. Coba tanyakan, apakah di sini masih ada yang punya pertanyaan seperti ini? Am I that important? Kenapa saya bisa kepikiran mengangkat isu ini? Karena banyak loh orang-orang yang saya temukan perilakunya masih merasa dirinya tuh tidak penting. Orang yang merasa perilakunya tidak penting, dia jadi ragu-ragu melakukan banyak hal. Padahal dia bisa berkontribusi lebih, bahkan dia bisa berinisiasi. Inisiasi itu sebuah tindakan kedewasaan. Orang yang berinisiasi itu dia sudah menghilangkan apa kata orang. Faktor apa kata orang itu kadang-kadang menggagalkan orang berinisiasi. Tetapi begitu kamu tahu dan menyadari bahwa saya penting, kamu udah mulai berpikir untuk, ini adalah berarti kalau saya penting, saya punya fungsi. Tuhan ciptakan saya bukan cuma dikasih lokasi, bukan cuma dipilihkan situasi, tetapi juga Tuhan perlengkapi saya dengan fungsi. Apa fungsi saya? Kalau di zamannya saya suka diajak juga untuk memberikan kelas-kelas kepemimpinan di saat-saat menjelang pilkada atau pemilu gitu ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kak, emangnya suara saya penting? Nah, kalau saya nggak nyoblos, kan sudah banyak yang nyoblos. Jadi saya nggak perlu nyoblos dong, Kak. Nah gitu. Nah ini jawabannya tentang masih berbicara soal identitas. Kita bilang kayak gini sama penanya-penanya seperti itu. Kalau kamu sekarang belum bisa melihat suara kamu penting, apakah di kemudian hari kamu bisa melihat diri kamu punya peranan yang penting bagi bangsa Indonesia? Satu, lokasi kita penting, situasi kita penting, keberadaan kita penting karena punya fungsi. Masalahnya orang-orang banyak yang mencarinya di tempat yang salah. Jawaban seperti itu, ya jangan mencari di tempat yang salah.
Kalau kita mencari di tempat yang salah, antar yang terjadi seperti ini. Kita tidak pernah ketemu jawabannya. Loading, terus searching, terus ya. Kayak wifi-nya kurang. Cari jelas, carinya kemana? Cari ke penciptamu, Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kepada rajamu yang menciptakan kamu. Ya, jadi jangan cari di sosial media. Nah, di literasi digital kita menemukan anak-anak sekarang itu banyak yang belum selesai, maksudnya gini, belum diberikan sebuah bekal rasa aman oleh orang tuanya, tapi mereka dengan situasi yang cepat seperti ini harus terjun online. Apa yang terjadi? Mereka mencari identitas mereka secara online. Dan makanya banyak kalau kita lihat kok anak-anak sekarang beda banget sama anak dulu ya. Anak dulu tuh kayaknya mengalami tuh digampar guru dan tidak baper. Anak sekarang digampar, gurunya dimasukin ke video, bisa menyebar kemana-mana, bisa. Ini bukan membahas mana benar atau salah, bukan juga membahas mentalitas ya. Tetapi itu kecenderungan bahwa semuanya dicari secara online ketika dia belum punya jawaban dari rumah. Di rumah adalah sebenarnya kalau idealnya orang tua itu memberikan rasa secure. Kalau dalam kelas-kelas parenting ini kelas parenting yang bukan online ya, kan sebenarnya sesederhana itu diajarkan. Bapak Ibu tolong anak itu ditemukan bahasa cintanya. Kenapa penting menemukan bahasa cintanya? Karena setiap anak itu tidak sama bahasa cintanya. Kita tidak bisa melihat anak orang suka diberi hadiah terus kita samakan anak kita juga suka diberi hadiah. Enggak, berbeda. Kita temukan. Ada yang suka dipuji, ada yang suka sentuhan, ada yang suka word of affirmation gitu ya, maksudnya dipuji, dibilang I love you, dibilang aku sayang kamu, dipeluk ya. Jadi beda-beda. Ini semua akan membuat sang anak tentu saja memiliki rasa aman karena dia tahu dia dikasihi. Nah, tapi begini, bagaimana dengan ya itu dia tadi, kalau dia lahir di tempat di mana orang tuanya tidak sibuk kerja, terus kalau pulang ke rumah berantem sama satu sama lain, bagaimana sang anak bisa merasakan keamanan tersebut, kenyamanan tersebut? Atau jangan-jangan di antara Bapak Ibu sekalian masih ada yang diproses seperti itu ya, masih ada yang masih merasa saya ini nggak penting, saya ini korban, saya ini apa ya, tidak dikasih oleh orang. Jadi kalau merasa itu semua, please jangan mencari di tempat yang salah, apalagi berharap dari netizen yang maha benar, tidak bisa dikendalikan ya. Dia bisa aja berkomentar apa saja ya, karena mereka netizen itu juga tidak semuanya. Kita suka lupa ya ngecek, kadang-kadang kita berdialog dengan orang ngecek akunnya fake atau real. Biasanya yang pakai akun-akun yang anonymous itu mereka sudah punya niatan untuk berekspresi sebebas-bebasnya. Whatever they're gonna say, they're going to say it gitu. Nah, ini yang mesti menjadi awareness juga. Kalau kita yang masih mencari di online, di internet, ya jangan berdialog juga dengan orang yang salah. Ya, di internet itu tidak bisa dipastikan siapa yang bisa memberikan kita benih yang baik, siapa yang malah justru menjerumuskan kita ke dalam sebuah pengenalan yang salah akan diri kita. Nah, saya cuma mau ingatkan aja. Anehnya, kalau misalnya di literasi digital pun saya melakukan ini. Walaupun literasi digital itu bicaranya bahasanya universal. Tapi saya bilang kayak gini, buat yang belum ketemu identitasnya, ingat, ada beberapa identitas yang absolut juga sebenarnya yang Tuhan berikan. Selain keempat C tadi, lokasi, situasi, fungsi. Yaitu, nah ini nih, di Roma 8 ayat 38-39 nanti dibaca aja ya. Kita ini sebenarnya dikasih oleh Tuhan dan bahkan dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada. Jadi kalau ada yang masih merasa di sini, oke, saya ini dikasihi nggak sih? Saya ini orangnya berharga nggak sih? Yes, you are. Kalau jawabannya masih dicari lagi, habis setelah dari sini carinya ke Tuhan ya. Tapi biarlah saya menegaskan lagi buat Bapak Ibu sekalian, kalian semua berharga dimanapun lokasi tempat kalian mengajar, Bapak Ibu sekalian, semuanya berharga. Nanti dilihat di Roma 8 ayat 38-39 dikatakan baik malaikat maupun penguasa-penguasa yang ada di atas ataupun yang ada di bawah atau sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Itu identitas yang absolut. You are God masterpiece. Saya selalu bilang itu kan, Efesus 2 ayat 10.
We are God's masterpiece. Bapak Ibu sekalian adalah masterpiece-nya Tuhan. Jadi sudah, jangan membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Kita fokus saja dengan identitas yang absolut nih. Nah, kalau kita udah fokus dengan identitas yang absolut, kita terima lokasi kita di mana, situasi kita sedang apa, bagaimana dengan fungsi? Bagaimana dengan fungsi? Coba pertanyakan fungsi. Kalau saya senang dengan pendekatan terang, karena menurut saya terang itu mengertinya gampang banget. Terang itu kan bersinar, ya. Lewat perbuatan baik pastinya, bersinar. Bahkan dikatakan terang itu tidak bisa disembunyikan. Ada yang bilang kalau perbuatan baik yang disembunyikan berarti dia perbuatan baiknya masih nanggung. Bagaimana kalau perbuatan yang baik masih nanggung itu bisa memberikan sebuah pengaruh? Nah, ini kita bicara soal pengaruh sekarang. Terang itu dikatakan bersinar karena perbuatan baik yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan, misalnya mengajar, itu di atas rata-rata. Kita punya standar di atas rata-rata. Perbuatan baik yang di atas rata-rata. Rata-rata itu misalnya 7. Apa sih kalau di sekolah 6 ya rata-ratanya ya, 7 ya. Kita harus bisa di atas 7, 8, 9. Bagaimana contohnya? Bagaimana perbuatan baik yang di atas rata-rata tersebut? Kalau saya pakai contoh yang seperti ini, sebenarnya dalam kita mengabdi, berkontribusi, melayani, apakah kita sudah melihat standar kita dalam mengasihi itu di atas rata-rata? Semua orang pasti punya standar, ya. Standar yang ditulis dalam Alkitab yang sama dengan orang lain adalah ketika, ini yang standar ya, ini yang standar. Kalau kita mau melihat yang standar, ketika kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik juga sama kita. Nah, itu standar. Itu semua orang melakukan hal tersebut. Di atas rata-rata adalah ketika kita mampu tetap berbuat baik, bahkan ketika kita menghadap anak yang kurang ajar sama kita. Misalnya kayak gitu ya. Ini anak kok udah saya gurunya, maksud saya baik, dia tidak pernah hormat sama saya, nih anak. Tapi kita tetap bisa menjaga diri kita dan mengingat, you know what, saya ini punya standar mengasihi yang tidak sama dengan orang lain. Saya ini adalah terang. Nah, di atas rata-rata lah yang membuat kita terlihat. Itu yang dimaksudkan terang, itu terlihat. Ya, karena di atas rata-rata, dia tidak disembunyikan di bawah kolong dipan, dia ditaruh di atas dian. Dia terlihat. Kalau kita sama kayak orang lain, kita tidak terlihat. Oke, jadi perhatikan apa standar kita dalam kita melayani orang lain, dalam kita berkontribusi. Apakah kita masih untung rugi, ya, kalau nggak ada untungnya saya ngapain capek-capek, atau kita punya, you know what, saya punya standar yang berbeda, bukan cuma sekedar untung rugi yang menjadikan saya, itu sih rata-rata. Kalau untung rugi mungkin semua guru lain di dunia ini akan pakai untung rugi, saya tidak mau pakai untung rugi. Nah itu ya, jadi ingat standar kita dalam mengasihi. Apakah ini mungkin bisa menjadi sebuah pertanyaan refleksi ataupun evaluasi? Apakah saya sudah sedemikian mengingat selalu dalam perbuatan saya mengajar, apa saya ini jadikan ini rema lah supaya saya tidak bersyarat ketika saya melayani anak-anak saya. Kekuatan yang Tuhan maksudkan itu adalah semuanya melekat dengan kekuatan mengasihi. Kalau Tuhan berbicara soal kekuatan, itu berbicara soal kekuatan mengasihi. Jadi kalau kita bertambah kuat, ya maksudnya bertambah kuat dalam mengasihi. Bicara soal kekuatan, bagaimana menumbuhkan kekuatan, membutuhkan konsistensi. Nah, lihat tuh. Ya. Ini pakai analogi ini gampang banget ya. Karena gini, nah kalau kenapa saya pakai analogi orang berolahraga? Bagaimana yang disebut dengan konsistensi? Konsistensi itu kan kita bisa lihat analoginya adalah melakukan gerakan yang sama, tapi lama-kelamaan ya dia akan membentuk otot kita sehingga otot kita jadi terbentuk. Karena apa? Karena kita melakukannya berulang kali. Nah, dalam kehidupan kita, Tuhan sering banget kasih kita sebuah soal ya. Izinkan ada kesulitan yang kita rasakan. Kesulitan tersebut sebenarnya bukan untuk membuat kita kalah, tapi membuat kita bertambah kuat. Kesulitan tersebut Tuhan katakan juga sudah disediakan jalan keluarnya. Tapi kita harus hadapi, kita harus lihat itu sebagai sebuah cara Tuhan supaya kita merasakan yang namanya peranan Tuhan ketika Dia membentuk kita.
Nah ini kalau kita lakukannya dengan benar berulang kali, ini membuat kita akan semakin kuat. Tentu saja untuk bisa mengaktifkan perilaku yang demikian dibutuhkan kerendahan hati. Kalau hatinya keras nggak bisa, ya. Kita butuh kerendahan hati, ketaatan, cara berpikir yang berbeda, yaitu kedewasaan, ya, the transformation of mindset. Inilah yang akan menumbuhkan kekuatan kita mengasihi di atas rata-rata. Kalau tadi ada yang berpikir susah mengasihi di atas rata-rata, bisa. Tapi syaratnya setiap kali kita punya kesulitan, ya, kita harus mau menghadapinya dan mengingat cara yang benar itu seperti apa. Cari suara Tuhan, saya menghadapinya seperti apa. Banyak orang begini, menghadapi kesulitan, berdoa juga, tetapi mengandalkan kekuatan sendiri juga. Misalnya yang paling gampang adalah kesulitan perekonomian, kesulitan keuangan. Saya sering mendapatkan kasus yang sama, similar. Orang berdoa, Tuhan besok saya harus membayar sesuatu, saya belum ada uangnya. Oke, tetapi selain dia berdoa, dia juga mencari pinjaman di sana, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Apa yang terjadi? Maksudnya dia akhirnya dalam kehidupannya tidak pernah merasakan bahwa firman Tuhan ya dan amin, ketika kita jatuh tidak sampai tergeletak. Padahal Tuhan ingin Tuhan ingin menghadirkan tangannya yang menopang. Cuman kita udah keburu dapat pinjaman. Jadi kita tidak mengalami Tuhan lewat kesulitan kita. Kalau kita berulang kali ya percaya sama Tuhan, Tuhan saya sudah berdoa, saya mau melakukan bagian saya, kreativitas, saya mencari hikmat, saya mencari sesuatu yang bisa saya kerjakan, saya memberi karena kata Tuhan dengan memberi saya juga akan diberi. Oke, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan itu yang kita kerjakan yang menjadi bagian kita. Tapi bukan, I don't think Tuhan kita semiskin itu deh. Tuhan kita tuh super kaya. Ya, cuman memang dia ingin kita merasakan kasihnya lewat kesulitan kita, yaitu ketika kita percaya sama dia. Waktunya Tuhan tuh keren banget. Dan Tuhan tuh tidak memberikan kita pertolongan sesuai dengan ekspektasi kita. Kita kan kadang-kadang suka, kalau Tuhan menolong saya, berarti Tuhan akan memberikan saya uang dalam akun saya atau dalam tabungan saya. Itu pertolongan Tuhan seperti itu. Belum tentu. Pertolongan Tuhan tuh bisa seperti ini, bisa kemurahan hati, ada orang lain yang membayarkan utang kita, atau si pemilik hutang mengundurkan tagihannya, atau kita tiba-tiba dapat budget yang tadinya bukan buat bayar itu bisa dialihkan buat bayar itu karena ada yang lain yang menanggung budget kita yang lain. Jadi banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan untuk menghadirkan kasih-Nya. Kalau kita mengalami itu berulang kali, akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa kesulitan kita ini bukan kesulitan yang melebihi beban kita. Kesulitan yang sudah Tuhan kasih jalan keluarnya, dan Tuhan cuma ingin kita percaya dan bersandar sama Dia, melakukan apa yang Dia sudah rencanakan buat kita, supaya kita bisa selalu keluar sebagai pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kalau ini berulang kali, kita tambah kuat, pastinya tambah kuat. Ini yang dimaksud dengan konsistensi. Nah, yang mau dikejar adalah perilaku penuh dengan kasih, kan semakin kuat ya. Oke, saya mau intermezzo dengan sebuah video ya. Video ini tentang menurut saya orang yang kuat itu seperti ini ya. Orang yang kuat itu penuh dengan kasih. Hidupnya penuh dengan inisiasi. Tidak peduli apa kata orang lain, penilaian orang lain, you know what? I'm doing it for God. Apa yang saya lakukan itu untuk Tuhan. Kita lihat ya videonya ya. Oke. Sebentar.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เ
ไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Oke. ไทยประกันชีวิต Ya, เชื่อในความดี nyata iklan asuransi ya. Tapi saya selalu senang menonton video tadi karena saya melihat ini orang yang contoh orang yang kuat, penuh dengan kekuatan mengasihi. Mereka yang punya inisiasi, penuh dengan inisiasi dalam kehidupannya, tidak perlu apa yang orang lain lihat tentang mereka ya. Tadi kan kita lihat ada engkok-engkok yang punya toko yang ya orang kerjanya ngasih duit terus sama pengemis misalnya kayak gitu. Ini nggak peduli sama kayak gitu. Dia kalau menurut saya contoh-contoh orang-orang yang sudah kuat dalam mengasihi, orang-orang yang sudah secure, orang-orang yang sudah dewasa, tidak goyang dalam perkataan, tidak bersyarat dalam tindakan. Itu orang-orang yang dewasa seperti itu. Kita banyak sekali masih suka melakukan persyaratan bukan dalam kita melayani orang lain. Kadang-kadang hati kita ini masih suka bersyarat, masih suka kalau disakiti kita bilang kita mempertanyakan. Ya, well anyway, saya juga mau mengingatkan bahwa dalam situasi kita ini kita mesti mengerti sekarang ini justru saatnya kita bisa memperkenalkan Tuhan ke seluruh dunia. Kenapa? Karena ada sosial media. Nah, itu ada internet. Inilah sebenarnya di saat dimana kalau kita melihat bahwa kabarkanlah kabar baik itu ke seluruh dunia, itu momen-momen seperti ini, situasi seperti ini. Ya, platform sosial media adalah platform untuk mengenalkan Tuhan lewat perilaku kita atau apa yang kita lakukan, ya, talenta kita, kepedulian kita, itu yang kita beri. Ya, itu yang akan menjadi perhatian orang yang ada di sekitar kita. Sekitar itu sekarang jadi bias ya, karena sekitar itu bukan cuma berbicara sekitar secara fisik, tapi sekitar secara online. Itu yang mesti kita perhatikan. Kecuali mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ada yang belum bermain internet, tapi pasti ke sana. Mau nggak mau kita akan berada di sana ya. Kita cuman saya balik lagi, kita cuma bisa konsisten jika kita mulai dari apa yang ada pada kita, yaitu potensi dan kepedulian. Ini sering saya bilang kepada para konten kreator, kalau yang sudah kegiatannya sehari-harinya sudah dipenuhi dengan berpikir bagaimana kita bikin konten. Tapi sesungguhnya kita semua akan menuju ke sana. Kenapa? Karena begitu kita berada di digital teknologi, salah satu yang ingin kita bangun adalah portfolio kita di sosial media. Walaupun tidak semuanya menyadari ini menjadi sebuah portofolio, tetapi ini sebenarnya portofolio karena kalau di kota-kota besar, di perusahaan-perusahaan besar, mereka bukan cuma melihat rapor akademik kita saja, tetapi bagaimana mereka melihat perilaku kita itu lewat sosial media. Seberapa besar kepedulian kita sama sekitar kita, dalam narasi dan caption kita, apakah digambarkan bahwa kita ini berjiwa sosial, atau jujur, atau jangan-jangan penuh dengan diri kita saja. Sosial media kita penuh dengan diri kita saja. Nah ini justru menjadi sebuah portofolio yang gagal. Kita harus bisa memanfaatkan segala sesuatu yang kita miliki, ya. Potensi itu berbicara soal kreativitas atau talenta yang kita miliki, ya.
pasti gitu ya. Kalau nggak punya apa-apa dalam kantongnya, masih sibuk mencari gitu ya, padahal dia tidak tahu bahwa dia punya banyak, itu akan susah untuk menjadi konsisten di sosial media. Potensi itu berbicara seperti itu. Saya banyak contoh teman-teman saya yang punya potensi bermain basket, dia punya konten-konten main basket gitu ya. Teman-teman saya yang punya potensi menghias wajahnya, dia akan punya konten beauty vlogger. Nah ini semua yang ada dia miliki. Kalau saya misalnya contoh, saya punya potensi membuat lagu, kepedulian saya adalah nasionalisme atau kebersamaan, makanya saya banyak sekali bikin konten di Cameo Project yang bertemakan kebersamaan atau nasionalisme, dan itu sepertinya tidak habis-habisnya, ada terus idenya. Nah itu bicara soal konsistensi. Dari mana datangnya? Dari potensi dan kepedulian. Konsistensi itu melahirkan pertumbuhan atau skill. Portofolio jejak digital ini tadi sudah kita bahas ya. Ada yang menarik kalau misalnya ada survei yang dilakukan ya. Ini sebenarnya pernah diangkat juga oleh Pak Menteri Nadiem Makarim ya. Dia mengatakan bahwa faktor pertama yang menentukan sukses seseorang itu ternyata bukan nilai akademi, tetapi soft skill yang bernama kepercayaan. Karena berarti kan dibutuhkan kejujuran, karena kejujuran akan melahirkan kepercayaan. Begitu kita dipercaya, kita akan mendapatkan banyak kesempatan juga karena orang percaya sama kita. Nah sekarang digital skills actually kills the truth. Gimana caranya kita bisa melahirkan kepercayaan? Yaitu hanya dengan konsisten menunjukkan kepedulian kita, menunjukkan kejujuran kita lewat sosial media. Ya buat yang belum bermain sosial media, ingat ya, nanti ketika di daerahnya masuk sosial media, ya jadikan itu sebuah portofolio yang baik atau jejak digital yang baik yang bisa memunculkan trust, menimbulkan kesempatan, bahkan kalau mau di stretch lebih lanjut itu juga menjadi sebuah pengaruh, yaitu kesaksian kita buat orang lain. Tantangannya kita semua adalah keinstanan. Instanan itu adalah sebuah fasilitas digital teknologi. Apakah kita bisa viral dan bisa populer? Sepertinya semua orang tuh tertarik. Jangan-jangan dengan konten yang seperti ini bisa viral. Jangan-jangan dengan saya upload yang seperti ini bisa populer. Hati-hati dengan tawaran keinstanan ini, karena banyak tawaran keinstanan yang membuat kita tersandung. Di mana kita fokus dengan konten-konten yang karena ya ini real ya, ini real. Yang viral itu belum tentu positif. Yang viral itu malah lebih banyak sifatnya cuma dua, hiburan atau negatif. Karena yang negatif itu suka diberi panggung oleh netizen. Ini perilaku. Kita jangan ikut-ikutan ke situ. Apalagi kalau kita melihat diri kita adalah pemberi pengaruh yang positif. Kalau pemberi pengaruh yang positif, yang kita kejar adalah memberikan pengaruh, memberikan nilai-nilai yang benar. Kadang memang walaupun hal-hal yang seperti itu di sosial media bisa jadi tidak menarik perhatian. Tapi kan kita balik lagi. Kalau kita mau menjadi seorang pemberi pengaruh kepada orang banyak, ya, the people, influence the people, ya. Kita mesti mengerti satu hal, bahwa di zaman sekarang kita dimampukan sebenarnya untuk influence the people karena digital teknologi. Kita bisa reach out ke banyak orang, bahkan di tempat-tempat terpencil sekalipun. Seperti misalnya saya nggak mengatakan Papua itu tempat terpencil, tapi di Papua itu ada adik-adik kita yang sangat berbakat. Shine of Black dengan lagu mereka yang Jang Ganggu itu bisa sampai 66 juta viewers. Itu bahkan melebihi artis-artis mainstream ibu kota. Jumlah gitu kan, wow. Ternyata ini membuktikan saja bahwa dengan digital teknologi memang dimampukan untuk menjadi viral atau populer, tapi tetap kita harus berhati-hati. Apalagi kalau kita mengkaitkannya dengan influence the people. Kadang-kadang the people is not always terjadi saat itu juga, ya. Jangan menganggap remeh angka yang kecil. Do not underestimate small number. Saya suka banget dengan perkataan seperti itu. Yang saya jadikan contoh kalau misalnya tidak menganggap rendah angka yang kecil adalah sebenarnya ini seperti dalam foto ini. Ini adalah seorang ibu yang bernama Ibu Sarinah. Ibu Sarinah adalah mboknya Presiden Soekarno ya. Ya mungkin bahasa kerennya babysitter yang membesarkan Presiden Soekarno ketika dia masih kecil. Dan Presiden Soekarno dalam beberapa buku autobiografi yang ditulis mengenainya mengatakan salah satu yang influence dia, memberi pengaruh dia, influence ya, kita bicara soal influence adalah Mbok Sarinah ini.
Kenapa kita don't underestimate small numbers? Mbok Sarina ini bukan Hatta Halilintar, bukan Ria Ricis ya. YouTubers Indonesia yang followersnya jutaan, puluhan juta. Dia ini cuma punya satu followers, yaitu Presiden Soekarno. Tetapi boleh dikatakan dia influence the people. Karena apa yang diajarkan sama Presiden Soekarno jadikan itu sebagai pengajaran buat masyarakat. Tahu apa yang diajarkan kepada Presiden Soekarno? Ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana menghormati wanita, dan yang kedua kemanusiaan. Ingat apa yang diusulkan oleh Presiden Soekarno ya dalam rancangannya dia tentang Pancasila. Sila kedua kemanusiaan. Oke, jadi berasal dari seorang Mbok Sarina ya. Dia dalam buku yang tentang wanita yang Presiden Soekarno tulis itu tidak ada nama salah satu istrinya pun yang dijadikan judul buku, tetapi justru judulnya Sarina. Bahkan di Jalan Jakarta ada gedung Sarinah Tamrin. Itu diberi nama sebagai penghormatan kepada Ibu Sarina. Ibu Sarina balik lagi ya, saya ingatkan nih, Ibu Sarina followersnya cuma satu, Presiden Soekarno. Jadi maksudnya begini, kita harus yakin betul apa yang kita lakukan, nilai-nilai apa yang kita pertahankan dan kita ajarkan. Ya, kalau itu kebenaran, kalau itu merupakan sebuah benih yang baik, itu yang harus kita bukan saja perkatakan, tapi kita juga lakukan dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi lebih efektif, menjadi sebuah pesan. Dan jangan berkecil hati kalau yang mendengarkan cuma anak-anak kita, tapi kita nggak pernah tahu anak-anak kita di kemudian hari akan menjadi siapa. Bisa jadi salah satu dari mereka menjadi menteri atau presiden. Itu bukan suatu hal yang tidak mungkin zaman sekarang. Tetapi ketika nanti mungkin setelah internet merata dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian di daerahnya masing-masing, saya percaya ini juga bisa menjadi sebuah cara kita untuk memperkenalkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang menjadi isi potensi kita. Ya gini, kan tadi potensi itu seperti ini. Tadi kita sudah bicara soal lokasi, situasi, dan fungsi. Nah, fungsi, kalau Tuhan kasih kita fungsi, Tuhan tidak mungkin nggak kasih kita potensi. Kalau Tuhan kasih kita tujuan, Tuhan tidak mungkin tidak kasih kita kemampuan. Fungsi adalah juga identitas yang absolut. Setiap kita pasti punya fungsi, apapun itu. Jadi, dan juga kita punya potensi. Jadi jangan pernah berkecil hati Bapak Ibu sekalian. Saya mau melihat pada pembicaraan kita pada siang hari ini mengerucut di situ loh. Kembali claiming apa ya, bukan claiming ya, mungkin bahasa Indonesia mengakui bahwa ini benar, ini Tuhan menciptakan saya dengan sengaja, menaruh saya di Indonesia dengan sengaja, memilihkan saya latar belakang dan tempat bertumbuh seperti ini dengan sengaja, memberikan saya fungsi, dan saya percaya sekarang mungkin baru sebagian yang saya temukan, tetapi saya percaya saya punya potensi. Ini semualah ketika kita klaim ini semua, kita lakukan secara konsistensi, kita membentuk kemampuan kita untuk melayani dengan kemampuan mengasihi yang semakin kuat, ini akan merger nih satu persatu, lama-lama kelamaan membentuk kedewasaan dalam diri kita. Lalu ketika kita punya semuanya, itu akan ngalir. Influence the people itu akan ngalir ya. Jadi begitu dia mengalir, apa yang kita perkatakan sama murid-murid kita, apa yang kita perkatakan sama orang-orang di sekitar kita, apa juga yang kita posting di sosial media kita, itu semua menjadi real dan menjadi sebuah kekuatan. Kenapa? Karena orang benar-benar melihat semua yang dikatakan tersebut ya dan amin adalah juga semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu influence, itu inspirasi, itu kekuatan, itu yang menjadikan kita seorang influencers untuk bangsa, untuk masyarakat. Dimulai dari situ. Oke, saya sebenarnya mempersiapkan beberapa video, tapi saya ingat juga tadi Bro Felix mengingatkan ada tanya jawab ya. Jadi saya akan kembalikan lagi kepada Bro Felix untuk kita masuk ke tanya jawab. Terima kasih buat waktunya. Siap. Terima kasih Kak Yosi buat apa yang sudah dibagikan. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan langsung diketik di kolom Q&A-nya, nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Diingatkan kembali sama Kak Yosi untuk lewat hati yang mengasihi, hidup semakin berfungsi, dan akhirnya jadi inspirasi. Asik. Siap. Kak, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, aku bacain ya. Ya, saya sambil minum. Silakan Kak. Pada dasarnya memang kita orang yang penting, tapi kadangkala kita merasa pesimis dengan apa yang kita lakukan dan merasa tidak dihargai dengan apa yang telah kita lakukan. Bahkan banyak yang lebih merendahkan kita dengan kekurangan kita daripada melihat kelebihan kita. Bagaimana kita bisa menghadapi semua itu dengan sikap optimis, Kak? Ya,
Jadi sebenarnya begini, ada beberapa kalau saya mungkin bisa menjawabnya dengan apa yang terjadi sama saya. Jadi bisa berupa kesaksian. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita tidak siap dengan yang namanya penolakan. Kita lebih berharap dengan adanya apresiasi. Penolakan itu kalau di dunia kreatif, ya, karena saya ada di industri kreatif, Tuhan sudah kasih saya begitu banyak potensi. Sekarang saya bukan cuma bisa bikin lagu, bikin video, juga bikin banyak sekali modul-modul seminar atau webinar. Hal-hal seperti itu semuanya terjadi karena salah satunya proses yang harus saya lewati adalah penolakan. Ya, di awal pasti nggak usah di awal, masih banyak dan sampai sekarang juga masih ada orang yang di sekeliling saya yang tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Saya temukan itu ya, maksudnya tidak memberikan apresiasi seperti apa yang saya harapkan. Tetapi yang saya mau fokus lihat di sini bahwa di sisi lain dulu saya misalnya gini contoh ya, saya punya potensi yang berkembang. Dulu saya membuat lagu itu satu lagu, apalagi bicara soal lagu project pop ya, lagu project pop itu kan lagu komedi, nggak gampang bikin lagu komedi itu. Mungkin Bro Felix sebagai musisi juga bisa mengerti, bukan cuma mencari notasi di situ, tapi mencari gimmick, mencari supaya lagu tersebut ada rasa lucu dan kreativitas yang bisa dirasakan cukup universal. Apalagi komedi itu kan bahasanya tidak universal, itu sense of humor orang beda-beda. Ada yang bisa ketawa terbahak-bahak sama Cak Lontong, ada yang cuma senyum-senyum aja, ada yang merasa bahwa Cak Lontong nggak lucu. Ya itu sense of humor. Kita nggak bisa komplain di situ ya. Sama halnya dengan karya lagu ya. Jadi saya buat lagu dulu susahnya setengah mati, tetapi ya karena saya sudah mengalami berapa kali penolakan, ada yang nggak suka lagunya padahal saya bikin berhari-hari. Saya pernah majukan 20 lagu yang diterima cuma 2 lagu ya. Buat saya di sekarang ini, karena saya sekarang sudah melihat potensi saya membuat lagu itu dulu berhari-hari, sekarang bisa dalam 4 jam jadi satu lagu, itu sebuah proses yang bisa saya rasakan worth it ya. Ketika kita menjadikan segala sesuatu yang negatif tersebut cambukan buat kita, motivasi buat kita. Yes, kita akan menghadapi orang-orang seperti itu di sosial media, apalagi kalau Bapak Ibu sekalian belum bermain sosial media, di sosial media pun akan seperti itu ya. Orang tuh bebas sekali berpendapat, menolak bahkan dengan kata-kata yang kasar sekalipun bisa. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang menjadi latar belakang mereka. Kita tidak bisa mengendalikan mereka. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kita, tapi kita selalu bisa mengendalikan hati kita. Nah, saya selalu bilang sama diri saya, kalau kita mendapatkan rejection, kalau saya mendapatkan rejection, penolakan gitu ya, saya mengingat gini, kreativitas juga dari Tuhan. Hal-hal seperti ini kalaupun tertolak pasti ada kebaikan yang Tuhan kerjakan. Karena kan Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Penolakan itu tidak selamanya dinilai itu sebagai sesuatu yang buruk. Ya, kalau kita melihatnya sebagai sesuatu yang buruk, kita tidak akan berkembang. Tapi kalau saya melihatnya sebagai berarti saya bisa melihatnya sebagai sebuah tantangan, atau saya bisa melihatnya sebagai sebuah motivasi. Tantangan contohnya kayak gini, gambar, saya suka gambar. Kalau lagi gambar gitu ya, udah jadi gambarnya, tiba-tiba ada orang lewat nggak sengaja nabrak tangan saya, jadilah garis panjang. Nah, kalau saya menjadikannya tantangan, saya akan memikirkannya seperti ini. Saya tinggal memikirkan dari garis panjang ini saya bisa bikin gambar apa ya? Pagar, bendera, tiang, apapun yang garis panjang seperti itu. Jadilah gambar baru tanpa saya harus meremas kertasnya dan membuangnya dan mulai lagi dari awal. Ini contoh aja. Jadi apapun yang kita alami itu, kita bagaimana kita mentranslate-nya sebenarnya. Kata kuncinya di situ. Ya, tidak selamanya penolakan, orang tidak mengapresiasi kita itu kita translate itu sebagai sesuatu yang buruk. Mungkin ini adalah bagian dari cara Tuhan memberikan beban kita untuk melatih otot kita mengasihi. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa menjadi salah satu translasi untuk melihat hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Justru kalau mau lebih kuat, malah kita expect orang yang menolak kita, expect orang yang memperlakukan kita tidak menghargai apa yang kita lakukan, expect orang yang tidak bisa memberikan apresiasi, expect that.
Tetapi ingat, kita tidak melakukan semuanya buat orang itu, kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi tidak mengurangi standar kita tetap mengasihi, bahkan kalau perlu kita tetap menunjukkan yang terbaik buat orang-orang seperti itu. Siap, thank you Kak. Tidak selamanya penolakan itu keburukan, karena di balik penolakan seringkali ada kebaikan Tuhan yang sedang dikerjakan. Asik. Lanjut, saya orangnya vokal, punya suara kuat, karakter tegas. Kadang karakter itu mempengaruhi bagaimana menenteramkan siswa di kelas, tapi kadang-kadang juga tidak berhasil. Saya berusaha untuk menahan diri untuk tidak bersuara kuat-kuat, tapi juga belum bisa, dan masih belajar untuk melakukan cara lain yang lebih lembut supaya anak-anak dengar-dengaran, tapi masih belum banyak pengaruhnya. Kadang-kadang berpikir bagaimana supaya saya menjadi guru yang berpengaruh untuk anak-anak, at least karakter mereka semakin baik. Gimana Kak? Ya, jadi gini, kalau di dalam ilmu komunikasi ya, memang suara keras itu membantu sebenarnya untuk memberikan membuat orang memperhatikan kita. Tetapi kalau bicaranya disukai, ya itu bukan cuma berbicara soal suara, itu bicara soal cara. Nah, kalau bicara soal cara, yang sering kita tempuh apa? Kita pertanyakan lagi, menjadikan bahan evaluasi buat kita. Selama ini kita itu sedang memfasilitasi kenyamanan kita, atau kita sedang mencari apa yang mereka butuhkan. Cara itu sebenarnya akan lebih efektif di nomor 2. Ketika kita nyaman dengan suara kita yang keras, kita bisa mendapatkan perhatian buat orang lain, betul. Tetapi itu jangan dipakai terus-terusan. Pastinya itu tidak menjamin anak akan suka sama kita. Anak hanya akan suka sama kita ketika kita menemukan apa yang mereka butuhkan. Ya, apalagi lebih personal. Mungkin secara general dulu, oh di kelas ini ternyata suka dengan jokes, dengan komedi. Ya, oke, itu yang mereka butuhkan. Bolehlah saya cari jokes, bridging, jembatan-jembatan yang akan memberikan mereka apa yang mereka mau. Tapi balik lagi, ya itu kan masih general. Semakin kita bisa detail menemukan apa yang mereka butuhkan, karena tiap anak itu berbeda. Ya ini sama kayak misalnya kita punya banyak anak, terus tiap anak ada bahasa kasihnya beda-beda tuh. Ada yang suka dipuji, ada yang suka diberi hadiah, ada yang suka ditepuk punggungnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu adalah sebenarnya bagian kita untuk keluar dari kenyamanan kita dan mencari apa yang mereka butuhkan. Seringkali kan kita cuma nyaman dengan cara saya ya kayak gini, saya akan keras, saya akan tegas, saya akan suara saya lantang, itu cara kita nyaman dengan itu. Tetapi itu tidak pernah menjamin anak akan suka sama kita. Kalau mau anak suka sama kita, berarti kita sudah, itu cara yang buat kita nyaman, kita keluar dari situ. Sekarang saya mau mencari apa yang membuat mereka nyaman. Itu tadi cara itu membuat saya nyaman. Sekarang yang membuat mereka nyaman apa? Nah itu, jadi kuncinya tuh di situ, memperhatikan apa yang mereka butuhkan, memperhatikan lagi lebih detail, lebih bagus. Nah, sukanya seperti itu. Ya, thank you Kak. Saya punya kepribadian ketika saya ingin menolong, membantu, saya tidak mau nama saya diketahui, saya ingin nama saya tidak disebutkan. Apakah itu baik? Bagaimana itu bisa mempengaruhi orang lain supaya sama-sama saling membantu yang lemah? Nah, itu keren justru. Menurut saya itu baik ya. Kalau you keep on doing that, segini, terang itu kan dikatakan tidak bisa disembunyikan. Terang itu pasti akan begitu kita melakukan hal yang baik tanpa diketahui orang lain, tetapi sering dan konsisten, itu tidak bisa disembunyikan. Orang akan tahu juga. Suatu saat orang akan membawa kita, perbuatan kita itu akan membawa kita ke atas dia, akan terlihat. Ya, dan itu inspiring. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang baik, apa yang dilakukan oleh tangan kiri kita tidak perlu diketahui oleh tangan kanan kita, atau sebaliknya, itu adalah sesuatu yang Tuhan berkenan. Ya, kita tidak menjadikan diri kita dengan mentalitas seperti itu, bahwa saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian. Jadi kalaupun mendapatkan pujian, saya pulangkan lagi sama Tuhan. Ya puji Tuhan. Tapi kalaupun orang tidak aware dengan apa yang sudah kita lakukan capek-capek, tetap semangat, karena bukan mereka yang akan menilai. Kita melihat apa yang Tuhan melihat apa yang kita lakukan, bukan? Nah, itu menurut saya itu adalah sebuah hal yang baik sebenarnya. Mentalitas seperti itu asal benar ya, mentalitasnya memang tidak mencari pujian, itu benar, itu mentalitas kerendahan hati seperti itu. Tapi saya kasih tahu, itu bukan berarti akan menyembunyikan kita. Itu justru pada suatu saat akan mengangkat kita tinggi. Kenapa? Karena terang. Itu seperti perilaku terang. Karena kita melakukannya sembunyi-sembunyi terus, tidak mengharapkan pujian, justru itu yang akan menaruh kita di atas dia. Ya.
Oke Kak, next. Kak, tadinya kita orang yang seneng ngobrol politik, ekonomi, semua topik. Sampai di pedalaman kita nggak punya partner untuk ngobrol soal itu. Rasanya nyesek. Gimana caranya mengatasi perasaan itu ya Kak? Kayak potensi kita buat ngobrol hilang tiba-tiba. Ya, kalau di zamannya digital teknologi sebenarnya bisa mencari temannya di forum-forum yang sehat ya. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita tidak ada yang bisa atau tidak tertarik ngomong politik, ya memang nggak bisa dipaksain. Saya bisa mencari temannya ya tentu saja di ruang digital. Tapi tentu saja, nah balik lagi nih tipsnya, di ruang digital itu berdiskusi, tidak selamanya kita akan bertemu dengan orang yang punya etika dalam menyampaikan pendapatnya. Ini yang harus dipilih ya. Kalau misalnya kita akhirnya saya ingin ngobrol politik, ya udah, kalau ingin ngobrol politik di ruang digital tuh banyak. Gimana cara yang paling mudah? Cara yang paling mudah begini deh. ini tips aja ya, ini tips ya. Kita tahu bahwa di ruang digital itu bisa ditemukan mana yang apa namanya politiknya itu berpihak kepada sesuatu. Tapi bisa dilihat juga dari komentarnya, politiknya itu cukup netral. Ditemukannya di mana? Di konten-konten politik, di mana lagi? Ya, konten-konten politik di mana? Di YouTube juga banyak ya. Kita lihat nih ada teman-teman yang suka banget membahas politik, entah itu tentang kebijaksanaan pemerintah Jakarta atau kebijaksanaan pemerintah secara umum, itu yang membuat video-videonya, memberikan tanggapannya. Nah, di kolom-kolom komentarnya itu ya rata-rata penonton video seperti itu sudah bisa dikategorikan memang kalau di YouTube itu ya rata-rata boleh. Saya tidak berasumsi, sebenarnya ini hampir dipastikan ya, untuk channel-channel tertentu yang memang kontennya politik, ya subscribersnya juga memang punya minat tinggi sama politik. Tapi, nah itu balik lagi, ada orang yang terlalu fanatik. Jadi kalau udah terlalu fanatik, dia diajak diskusi apapun, pilihannya harus selalu benar. Itu ya. Jadi kalau kita mau mengajak sesuatu yang orang yang netral, kita lihat dari komentarnya. Oh, ini orang netral. Kita bisa berdialog di situ sebenarnya. Kalau sedemikian gatalnya pengen cari teman untuk berdiskusi ya bisa di situ. Tapi kalau di sekitarnya nggak ada ya memang nggak bisa dipaksakan. Oke Kak, next. Tadi ada bagian kekuatan untuk mengasihi yang Bang Yosi sampaikan. Bagaimana untuk bisa mengasihi orang sekitar kita ketika selalu berbuat yang membuat kita kesal atau menyakiti kita? Ya, memang makanya harus dilatih. Itu tidak otomatis ya. Tapi gini, kalau saya ini saya cuma bisa melakukan apa yang membagikan apa yang saya alami sendiri. Di tahun lalu itu saya diserang oleh banyak sekelompok orang, ribuan ya, sosial media saya untuk kasus yang mengkaitkan salah satu programnya Cybercrazy yang namanya School of Influencers dengan buzzer pemerintah. Walaupun saya membuat sebuah di akun sosial media saya membuat sebuah video yang mengarahkan mereka kepada link yang benar sehingga mereka bisa ngecek kebenarannya kayak gimana. Tapi memang saya temukan bahwa kalau orang sudah fanatik, orang sudah ada juga yang memang sudah melakukannya secara profesional, ada juga yang ikut-ikutan ya. Ini banyak banget di Indonesia yang ikutan aja menyerang, dan bahkan kata-kata yang mereka pilih juga bukan kata-kata yang menyenangkan untuk dibaca. Tapi, nah balik lagi ini banyak. Jadi bukan contoh kasusnya cuma satu orang, banyak langsung, waduh, ada sumpah serapah, kutuk dan segala macam. Cuman di hari itu ya puji Tuhan ya, sepertinya Tuhan sudah persiapkan. Saya punya 2 hari kosong untuk menjawab ribuan orang tersebut. Jadi apa yang saya lakukan itu, kenapa saya tiba-tiba punya energinya? Ya balik lagi, waktu itu saya ingat nih, Cameo Project itu kan pernah, ini cerita singkat aja kesaksiannya, pernah dikirim ke London, ke headquarters-nya YouTube karena kita terpilih jadi Ambassador Creator for Change. Di situ di salah satu kelas saya mendapatkan benih ini. Ini benihnya powerful banget ya. Dari seorang profesor. Profesor ini dia bekerja di bagian deradikalisasinya pemerintah UK. Dia tadinya warga negaranya Suriah, terus dia ditarik oleh pemerintah UK untuk bekerja sama pemerintah UK. Dia bilang kayak gini, ini penting dan sederhana banget sih, bahwa dalam kegiatan kita sebagai influencers, konten kreator itu bagus sudah bikin video, tapi
kita harus membuat sebuah kegiatan lagi yang lebih jauh daripada sekedar membuat video. Video itu inspirasi orang, tetapi orang-orang yang tidak suka sama kita itu harus di reach out, harus reaching out, dibilang gitu. You need to reach out. Begitu. Apa itu reaching out? You talk to your haters, you talk to your criticizers, you talk to people yang disagree with you, with your content gitu. Nah, ini saya menemukan, wah ternyata saya di zaman di tahun lalu itu mengalami, ini kesempatan saya talk to my haters, to my criticizer. Tapi gini, nggak sembarangan ngomong karena profesor itu literally says this. Dia bilang gini. Jadi ngomongnya itu bukan masalah, bukan cuma sekedar berdebat, justru gak berdebat sama mereka. Kasih mereka satu benih yang mereka akan melihat bahwa ternyata apa yang mereka pikir itu seperti itu tidak benar. Ya, benihnya itu seperti apa? Benihnya seperti kayak gini, ngomong kayak gini. It's okay to be different. You and I have a different opinion, boleh berbeda pendapat. Saya sudah membagikan video, tapi nggak ditonton juga nggak apa-apa gitu ya. Tetap percaya bahwa saya seorang buzzer, it's okay. Saya tidak bisa memaksakan itu seperti itu ya. Jadi, tapi dia bilang kayak gini, but tell them this. Tetapi karena kamu dan saya, because you and I are one blood, one country, saudara sebangsa dan setanah air, I love you for that. Saya mengasihi saudara. Saya katakan itu dalam sosial media saya. Jika di kemudian hari saudara menemukan bahwa ternyata apa yang saya share itu benar dan apa yang saudara tuduhkan itu tidak benar, ingat aja saat ini saya tidak membenci saudara, saya mengasihi saudara. Nah, itu yang akan melahirkan perubahan karena saya percaya saya baru saja menanamkan benih sama mereka. Dan apa yang terjadi di situ ya, dari 90, saya boleh katakan sekitar 95% yang berdialog dengan saya juga berubah tone of words-nya ya, tone of words kan nggak ada tone of ini voice karena nggak ada suaranya ya, kalimatnya jadi lebih sopan. Kenapa? Karena saya tidak membalas mereka dengan kejahatan. Saya membalas mereka dengan kesopanan. Mereka tidak sopan, saya balas kesopanan. Mereka tidak mengasihi, saya ingat standar Tuhan bilang kan kalau kamu baik sama orang yang baik sama kamu, sama aja bohong ya. Jadi mereka menyerang saya pun tetap mengasihi mereka, tetap sopan, tetap tidak marah sama mereka. Dan di situ justru saya memenangkan banyak sekali pembicaraan bahkan saya dengan koordinatornya pun berdamai ya. Ada koordinatornya yang suka nyiram bensin supaya orang tambah marah, tapi saya ngomong sama dia saja ketawa-ketawa. Mbak ini nyiram bensin mulu, Mas ini doyan banget sih ngompor-ngomporin orang, jangan-jangan koordinator ya. Terus mereka ketawa, hehehe gitu. Tahu aja Mas Yosi. Cuman intinya adalah begini, kita nggak bisa membalas orang yang berbuat jahat sama kita tanpa kita tahu bahwa kita punya kekuatannya. Ini makanya kan saya bilang kedewasaan tersebutlah yang akan membuat kita secara otomatis bereaksi seperti itu. Kebanyakan kita akan berpihak kalau kita belum dewasa, keberpihakan kita masih lebih kepada pride dan juga perasaan kita. Tetapi kalau kita sudah dewasa, kita bertumbuh sedemikian rupa, memiliki kekuatan mengasihi yang sedemikian rupa, kita akan lebih memikirkan perasaan orang tersebut. Bayangkan itu sedemikian kuatnya. Apakah itu ada contoh-contohnya? Banyak contoh-contohnya ya. Tuhan Yesus juga mencontohkan seperti itu ya. Jadi itu hanya bisa kita lakukan dengan kedewasaan pastinya. Kalau kita belum sedewasa itu, belum sekuat itu, kecenderungan kita akan menuntut. Kalau kamu sopan ya baru saya sopan. Kalau kamu jahat ya saya juga akan jahat. Kita belum memiliki kemampuan atau kebijaksanaan untuk bisa secara otomatis, ini orang jahat sama saya, tiba-tiba teringat, oke, ini orang jahat. Kalau dia jahat sama saya, dia baru saja ngeklik saya kepada ayat itu ya, maksudnya kepada firman Tuhan tersebut, kepada benih itu. Kasihilah musuhmu. Berarti musuh itu dikategorikan segala sesuatu yang berbuat jahat, berbuat tidak adil sama kita. Bukan berbicara soal musuh dalam peperangan. Orang-orang yang bertentangan dengan perasaan dan juga ekspektasi kita itu boleh dikategorikan seperti itu. Nah itu, jadi wajar kalau tadi yang bertanya seorang bapak atau ibu berasa seperti itu suatu yang wajar. Tapi kejarlah kemampuan atau kekuatan untuk mengasihi supaya itulah yang akan mendatangkan perubahan, justru hal-hal yang seperti itu. Yaitu ketika kita membalas sebuah kejahatan dengan kebaikan. Oke Kak, next. Kak, saya mau membantu tapi saya mau orang yang mau saya bantu dan keluarganya dan sekitarnya tidak mengetahuinya. Bagaimana caranya? Gimana? Itu contoh kasusnya gimana itu? Itu ya, dia. Bantunya apa ya? Bantunya apa? Kalau dia nggak tahu ya bantu aja. Kalau dia nggak mau, nah itu yang repot.
Kalau dia nggak tahu, ya kita bantu aja tanpa harus memberitahu, ya kan? Tapi kalau dia nggak mau, nah itu yang repot. Gitu. Karena kadang-kadang orang make it a big deal gitu. Saya bilang kan saya nggak mau dibantu. Ya udah we cannot play God juga. Nggak semua orang bisa kita bantu kan? Atau nggak semua orang kita harus kita bantu. Enggak. Tapi kalau Tuhan taruh panggilannya, bantu deh orang itu, ya kita bantu. Ya, bisa lewat tangan orang ketiga kali kayak kalau misalkan bisa juga pengetahuan gitu ya. Siap. Next, saya menemukan sebuah situasi yang miris dalam penugasan, namun itu bisa dibilang di luar tugas saya. Tetapi saya terus saja merasa kurang nyaman karena saya menyaksikan kejadian tersebut tetapi tidak bisa bertindak lebih jauh karena satu dan lain alasan. Singkatnya, saya takut bertindak. Bagaimana pendapat Kak Yosi tentang hal tersebut? Ya, bertindak itu memang butuh hikmat sih. Karena bisa jadi kita adalah jawaban yang Tuhan mau untuk orang tersebut, bisa jadi tidak. Pokoknya selalu memperhitungkan begini. Kalau kita melihat ketidakadilan, karena banyak sekali di dunia ini kan banyak ketidakadilan ya. Kita memperhitungkan kayak gini, kapasitas saya ini sebenarnya bisa untuk membantu atau tidak. Kalau bisa, ya kita harus kalahkan rasa ragu-ragu kita. Kita bantu aja. Ya, tapi kalau tidak bisa, nah kita juga harus percaya bahwa Tuhan juga mengasihi orang tersebut dan Tuhan juga pasti punya prosesnya buat orang tersebut. Kita doakan saja. Balik lagi kita juga bisa minta hikmat kan untuk bertindak. Kalau saya nggak tahu saya mesti ngapain nih Tuhan, saya pengen bantu, apakah Engkau izinkan untuk membantu? Kalaupun saya mau membantu harus bagaimana? Itu jawaban-jawaban berupa hikmat kan, kita tidak bisa sembarangan juga. Jadi bisa meminta hikmat juga. Tuhan bagaimana saya bisa membantu gitu. Ada kan macam-macam bantuan itu yang Tuhan izinkan kita lakukan juga belum tentu semuanya bentuknya sama. Ada orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita hanya untuk kita mendengarkan permasalahannya. Ada orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita hanya untuk kita mendoakannya. Tapi ada orang yang mengizinkan kita penetrasi lebih jauh dalam permasalahan mereka supaya kita bisa memberikan nasihat sama mereka. Belum tentu loh Tuhan melibatkan kita dalam bentuk bantuan di mana kita menasihati orang. Karena tidak semua orang juga ada waktunya tepat untuk dinasehati. Dan belum tentu kita juga yang Tuhan pilihkan untuk menabur benih tersebut sama orang tersebut. Jadi perlu hikmat memang untuk membantu orang, ya. Tetapi jika itu menurut saya bisa dilakukan saat itu juga, hanya keraguan-raguan saja yang menjadi penghalang kita, yaitu kalau saya bilang kita perbesar aja kasih kita berinisiasi aja. Ya kalau cuma ragu-ragu sih, ragu-ragu bisa dipatahkan kok dengan kemampuan kita mengasihi. Oke, Kak. Next. Kak, saya mau tanya, apakah salah jika seorang guru punya kekhawatiran yang berlebihan atau takut jika dirinya tidak disukai atau disayangi oleh murid-muridnya? Ya, yang saya mau kasih tahu adalah kalau saya percaya bahwa takut atau khawatir itu bukan datangnya dari Tuhan. Ya, yang datangnya dari Tuhan itu damai sejahtera. Nah, berarti ini mungkin ada identitas lagi yang masih perlu kita perjuangkan dan kita kejar nih. Biasanya kayak gini, masih rasa takut, masih rasa khawatir. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu juga benar kan. Jadi selalu mengejar untuk menambah kemampuan kita untuk mengasihi itu nomor satu ya. Tapi kan itu kan tidak semudah itu ya. Kalimatnya memang pendek, mengejar kemampuan untuk mengasihi. Tapi bagaimana mengejarnya itu kan prosesnya seperti itu. Bagaimana kita developingnya dalam kehidupan kita, menumbuhkan itu bagaimana, itu nggak mudah gitu. Karena gini, kenapa mengejar kedewasaan yang sedemikian rupa? Karena kalau orang yang sudah penuh, dia sudah tidak ada ruang lagi untuk ditakut-takuti. Orang yang sudah secure, sudah penuh dengan kemampuan untuk memberi, dia tidak ada ruang lagi untuk khawatir. Nah ini yang kadang-kadang masih ada ruang, sehingga kadang-kadang kita masih menempatkan itu dalam hati dan pikiran kita, sehingga masih suka terpikirkan oleh kita. Gitu loh. Tapi balik lagi, saya cuma mau mengingatkan dalam segala hal sebenarnya ya, selain kita mengakui 4 hal tadi itu, lokasi, situasi, fungsi dan potensi, ada satu lagi yang mesti kita akui, bahwa Tuhan sebenarnya berpartner sama kita. Tuhan itu berpartner sama kita dalam segala hal. Dan kalau kita mengingat itu, artinya gini, artinya kita jadi tahu nih di dalam segala situasi, di dalam kelas ada Tuhan kok. Di dalam di sekolah ada Tuhan, di dalam rapat guru ada Tuhan, di dalam POMG ini ada Tuhan, ada yang lagi teriak-teriak di luar. Ya jadi seperti itu ya. Ingat selalu kita berpartner sama Tuhan, bahwa kalau ada Tuhan pasti segala sesuatunya akan aman. Siap.
Next Kak, saya memiliki sifat yang percaya diri tinggi, tapi kalau tiba-tiba melihat orang sekitar saya lebih baik dari saya, nyali saya tiba-tiba ciut, tidak percaya diri sampai hanya akan memendam semua ide apapun yang akan saya kerjakan. Bagaimana cara merubah mindset lama tersebut Kak? Adakah trik tertentu? Iya, kalau kita ini balik lagi bicara soal potensi itu sebenarnya kalau kita membandingkan potensi kita dengan orang lain, membandingkan sendiri aja sudah tidak bijak ya. Kalau kita membandingkan untuk belajar itu masih baik ya, karena kita mau belajar. Oh, ada yang lebih baik daripada saya ya, karena kalau dalam prestasi juga memang kita harus membandingkan sama yang lebih baik supaya kita bisa belajar dari kehebatan mereka. Tetapi kalau membandingkan untuk menjadikannya sebuah persaingan, nah itu yang tidak baik, karena kita tidak bersaing dengan siapapun. Kita cuma mau, kalau kita mentalitasnya melakukan yang terbaik untuk Tuhan, berarti kan kita tidak bersaing dengan siapapun. Kita cuma punya pertanggungjawaban sama Tuhan. Ya, melihat ada orang lain lebih baik daripada kita, ya bagus, dan kita belajar daripadanya. Tidak bersaing. Cuman begini, potensi itu jangan dipatok cuman itu. Dia mungkin lebih baik di dalam hal itu, tapi kita pasti punya kelebihan di bidang yang lain. Nah, pertahankan kelebihan kita, atau kalau kita belum ketemu kelebihan kita di bidang yang lain, kita gali terus, kita cari tahu. Itu datangnya dari mana? Dari menjadikan diri kita bermanfaat. Nah, saya selalu fokus di situ. Diri kita bermanfaat dari apa yang kita sedang kerjakan. Kita memang suka, kayak misalnya saya suka menghibur orang ya, ini bukan bikin lagu ya, menghibur orang, tapi melewat menghibur orang ternyata orang terhibur dengan lagu. Nah, saya coba tuh bikin lagu gimana, bikin lagu rap gimana, bikin lirik tuh gimana, menjadikan diri kita bermanfaat, mengejar apa yang suka kita lakukan, tetapi mencari manfaatnya buat orang lain, sehingga akhirnya satu potensi baru lahir, talenta baru ketemu, tergali gitu ya. Nah, ini kita punya, pasti setiap orang pasti punya kreativitas yang berbeda, talenta yang berbeda untuk dipakai dalam rangka menjalankan fungsi kita, gitu ya. Fungsi kita pasti. Tapi jangan, sekali lagi saya ingatkan, jangan jadikan kehebatan orang lain persaingan buat kita, tapi pembelajaran. Dengan kerendahan hati kita akui aja. Oke Kak, ini sekaligus menjawab yang pertanyaan berikutnya. Ada ini merasa kurang dalam diri kita, tapi merasa belum memberikan terbaik, merasa lelah karena belum memberikan yang terbaik. Sama juga ya kayak berarti ya Kak ya, jangan jadikan itu kerjanya yang manfaatnya ya Kak ya. Iya, kejar manfaatnya. Oke. Ini pertanyaan terakhir karena jamnya juga udah 2:30 kurang 3 menit. Kak, gimana caranya menggali potensi anak pedalaman dengan kondisi fasilitas yang terbatas? Ya. Ada saran Kak? Fasilitas yang terbatas itu kalau dikaitkan dengan digital kan, karena ya mungkin saya berasumsi seperti itu karena ada kata pedalaman juga. Ya, jadi fasilitas digitalnya mungkin belum ada, jadi ataupun terbatas. Kalaupun ada, pasti tidak bisa selalu digunakan. Jadi saran saya, memang tidak selalu dikaitkan, potensi itu tidak selalu dikaitkan dengan digital. Ya, kita menyesuaikan saja dengan situasi, dengan apa yang sedang ada di sekitar kita. Itu yang bisa diolah menjadi sebuah potensi baru. Orang dulu juga sebelum zamannya digital, ketika mereka fokus dengan apa yang sedang terjadi, apa yang dibutuhkan, itu kata kuncinya ya, dibutuhkan oleh sekitar kita, fokus dengan apa yang kita sukai, apakah yang kita sukai itu bisa memberikan manfaat, itu akan menjadi jawaban buat kebutuhan tersebut. Ya, jadi ada titik temunya tuh, kebutuhan apa? Apakah kita mencari tahu kebutuhan atau apa yang kira-kira orang lain sukai di sekitar kita? Kita mencari tahu nggak? Kalau kita belum mencari tahu, kita mungkin belum akan melihat manfaat kita, dalam hal ini potensi kita besar. Tetapi kalau kita sudah mulai dari situ, kita mencari tahu, oh orang-orang sini banyak petani nih, mereka perlu misalnya kecakapan digital untuk sama-sama membicarakan bagaimana distribusi produk-produk tani saya supaya bisa lebih lancar langsung ke konsumen, tidak perlu lewat tengkulak nih misalnya ya. Oh, saya bisa memfasilitasi itu tuh. Saya bisa menjadi seorang konektor, saya mau kumpulkan mereka dalam sebuah wadah grup WhatsApp sesederhana itu, ya kan? Saya suka melakukan itu. Saya suka ngobrol sama orang, saya suka berkoneksi dengan orang. Nah, itu kan satu kesukaan, nggak ada hubungannya sama seni, tetapi kita melihat kebutuhan dan menjadikan diri kita manfaat, akhirnya ketemu potensi.
Ya, potensi itu luas. Potensi itu tidak selalu berhubungan dengan karya seni, kreativitas. Banyak loh hal-hal lain yang masih dikaitkan atau dikategorikan dengan potensi. Potensi itu baru dirasa, balik lagi saya ingatkan ya, baru dirasa ketika ada manfaatnya. Manfaat yang menjawab kebutuhan. Siap, terima kasih Kak Yosi sekali lagi buat waktu yang Kak Yosi kasih bagi kami semua. Sangat diberkati dan sangat dipertajam untuk teman-teman semua lanjut ke depan dalam pelayanan dan panggilan untuk mendidik anak-anak di daerah. Semangat terus, terima kasih Felix, terima kasih semangat terus ya Bapak Ibu guru semuanya. Ya, jangan tidak ada yang kebetulan ada di sini dan percaya betul Tuhan juga sudah mempersiapkan benih-benih yang baik untuk ditangkap. Saya berdoa agar semua yang tadi dipelajari bisa bertumbuh dan berbuah pada musim.